Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di acara webinar strategi pembisnis muda. Saya Yasinta Iksanti Nabila, selaku Master of Ceremony mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu yang hadir di room Zoom, serta teman-teman penyelenggara. Para hadirin, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berkumpul serta berbagi pengetahuan bersama dengan kami pada siang hari ini. Berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pada siang ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa saja agenda pada siang hari ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki acara, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, udah siap untuk berbincang bersama dengan narasumber pada kali ini? Ya. Mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Alia Kurnia Ilahi, Sarjana Teknologi. Halo Kak, apa kabar? Apa kabar nih Kak Alia? Mungkin Kak Alia lagi terkendala sinyal. Ya baik, Kak Alia, apakah Ya. sudah terdengar? Ya. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk siang hari ini. Wah, semoga selalu dalam kondisi terbaik ya. Teman-teman di sini pasti sudah tidak sabar untuk berbincang-bincang bersama dengan Kak Alia. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita memulai acara berbincang-bincang dengan Kak Alia. Untuk Kak Alia, saya persilahkan. Oke, jadi di sini mungkin lebih ke nanti di sini saya akan itu ya gimana caranya jualan di online, terus strategi marketingnya kayak gimana aja. Mungkin lebih ke situ aja ya, lebih ke intinya aja ya. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman memang ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan aja. Kita ngobrolnya santai aja untuk siang hari ini. Jadi di sini saya juga baru menjalankan online shop ini dari 2019. Boleh saya perkenalkan dulu online shop saya untuk saat ini ada 3. Yang pertama ada ANH_ID. Kemudian ada Malowa.co, dan yang terakhir ada By Meida _. Nah, untuk yang By Meida ini memang baru jalan 2 bulan, tapi alhamdulillah udah terjual sekitar 10.000 produk di tahun ini aja. Jadi untuk yang 2 bulan ini itu udah alhamdulillahnya kita udah bagus lah ya penjualannya. Nah, untuk strategi marketing yang biasanya saya pakai itu ada endorsement, kemudian ada iklan dari marketplace maupun dari Instagram, biasanya ada IG Ads seperti itu. Kemudian dari konten-konten yang biasanya kita buat. Jadi ada admin-admin itu yang bertugas untuk bikin konten kayak gitu. Jadi kalau online shop itu memang harus promosinya itu kenceng ya, karena kalau misalnya kita nggak tanpa promosi, misalnya 1-2 hari kita off dari promosi, maka produk kita akan tertumpuk dari online shop lainnya. Jadi diusahakan banget untuk teman-teman yang baru mulai usaha atau yang sedang usaha, jadi harus konsisten dalam membuat video promosi di TikTok ataupun di Shopee video. Sekarang kan ada ya, sama Instagram itu harus konsisten. Kemudian juga harus konsisten pada promosi seperti endorsement dan lain-lain. Yang mungkin nanti bisa ditanyakan seperti apa untuk detailnya, boleh diajukan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya dari aku sendiri itu lebih ke ini ya, promosinya itu lebih ke konten ya. Untuk selama ini tuh lebih banyaknya itu di konten-konten gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai usaha, kalian mungkin bisa jadi reseller dulu, karena dulu pertama saya juga jadi reseller. Dulu untuk produknya itu nggak di baju ya. Kalau sekarang kan kita baju konversi sendiri tangan pertama, jadi bisa dijual di reseller-reseller seperti itu. Tapi dulu saya juga mulai usahanya di 2019 itu, mulai usaha itu di hijab. Jadi ada pashmina, ada skin pad dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang modalnya terbatas atau nggak ada yang dari sistem produksinya juga terbatas, mungkin kalian bisa jadi sistem ini ya, reseller dulu ya, reseller atau dropshipper seperti itu. Jadi untuk yang nggak bisa nyetok banyak-banyak itu bisa jadi sistem reseller atau dropshipper dulu, yang seperti yang 2019 lalu yang saya lakukan gitu. Nah, untuk nanti kalau misalnya labanya atau profitnya sudah terkumpul, mungkin kalian baru bisa join dengan konveksi atau garment yang sudah yang bisa menangani kemampuan produksi kalian. Jadi untuk sekarang kan aku nggak ini ya, nggak produksi untuk hijab lagi. Jadi lebih ke fashion wanita, baju, terus celana, dress, rok seperti itu. Oke, jadi aku lanjutin yang tadi ya. Iya, siap Kak. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru jualan online, boleh nanti sistemnya ke reseller atau dropshipper dulu ya, karena memang kan orang jualan kan kayak takut nanti nggak laku atau gimana gitu. Jadi mungkin nanti bisa ke sistem reseller atau dropshipper dulu, nanti mungkin bisa disesuaikan sama yang kalian suka. Kalian kalau misalnya suka jualan baju, boleh nanti
ini apa namanya nyari supplier fashion yang pastikan mereka juga ini ya apa namanya tangan pertama. Jadi kalau misalnya ke customer itu harganya nggak terlalu tinggi karena harga di online itu benar-benar bersaing banget ya. Kalau kalian bisa lihat di Shopee maupun di TikTok itu harganya benar-benar harga yang hancur-hancuran gitu. Jadi usahakan kalian dapat harganya itu murah ya dari supplier kayak gitu. Karena biasanya kalau supplier itu ada minimal ordernya, misalnya kayak 20 piece atau 50 piece itu harganya lebih murah daripada kalian belinya itu satuan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau nyetop dari supplier, kalian boleh sistemnya itu pre-order. Itu yang biasanya aku lakukan di tahun 2019 lalu. Itu aku open PO, misalnya open PO-nya itu selama 1 minggu dari hari Senin misalnya, hari Senin sampai hari Minggu, lalu nanti hari Senin depannya baru aku ambil ke supplier gitu. Itu lebih enaknya kalau lebih resikonya nggak terlalu tinggi kalau yang kalian open PO itu. Cuma ya mungkin lebih repot ya karena kan harus setiap minggu ke supplier untuk ambil barang gitu. Cuman kan memang setiap kerja itu kan ada resikonya sendiri-sendiri. Jadi kalian kalau misalnya baru mulai, resikonya pilih yang paling kecil, yang terkecil. Nah, kalau sudah nanti seiring berjalannya waktu, nanti kalian pasti dapat profit yang lebih gede juga. Jadi kalian boleh nanti sistemnya diubah jadi kayak kalian itu produksi sendiri. Nanti kalian bisa kerjasama sama konveksi atau garment yang bisa menaungi online store kalian, yang bisa jahitannya yang bagus, terus harganya yang cocok sama kalian seperti itu. Kalau yang itu udah saya lakukan itu dari 2020 itu udah mulai terjun ke konveksi sendiri. Jadi untuk dari 2019 ke 2020 itu selama setengah tahun ya, itu sistemnya masih reseller atau dropshipper. Tapi kalau dari 2020 sampai sekarang udah produksi sendiri. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau untungnya lebih gede, memang harus jualannya itu sendiri ya. Jadi kayak tangan pertama gitu. Oke, dari saya itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman boleh diajukan nanti insya Allah saya bantu jawab ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan rasain. Mohon izin sebelumnya bertanya, Mbak, kira-kira apa aja ya yang diperhatikan kalau pembisnis di usia muda? Di usia muda maksudnya. Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan kalau ingin berbisnis di usia muda? Terima kasih. Oke, makasihnya saya mau jawab untuk pertanyaan yang harus diperhatikan ya ketika kita mulai usaha di usia muda. Nah, untuk yang pertama mungkin kalian harus siap untuk membagi waktu kalian ya. Jadi mungkin kalian kan sekarang lagi belajar ya, ada lagi belajar juga. Jadi kalian harus membagi waktu antara kalian belajar, terus kalian jualan online, dan kalian juga yang pastinya kalian juga bisa ada waktu luang atau waktu santai untuk diri kalian. Jadi jangan sampai kalian waktunya itu nggak bisa terbagi antara itu ya. Jadi pastikan kalian itu juga dapat waktu santainya, dapat waktu kerjanya, dan dapat waktu untuk belajarnya. Terus yang kedua, kalian harus siap mental. Jadi di sini mentalnya itu kalau yang kalian mau jadi apa pengusaha atau pebisnis, kalian wajib siap untuk mental. Nah, biasanya bisnis itu produknya itu banyak banget ditiru oleh pasar ya. Kalau misalnya kalian rame produk A, bikin produk A, ternyata produk A itu rame. Nah, kalian harus siap kalau misalnya memang nanti harga kalian dihancurin sama orang lain atau produk kalian ditiru sama orang lain. Jadi kalian harus siap, jangan sampai kalian nanti nggak siap mental, akhirnya kalian yang kalah dari pesaing itu. Jadi kalian harus ini ya, siapkan mental dulu. Kalau misalnya kalian sudah siap mentalnya, sudah siap waktu untuk membagi waktu dengan bisnis itu, kalian boleh langsung terjun ke bisnis itu, gitu ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, untuk penanya selanjutnya ada di room chat, mungkin bisa saya bacakan dari Cecia Vania. Sebelumnya mohon maaf, saya mohon izin bertanya karena ada kendala jaringan, saya bertanya di kolom komentar. Kak, kalau pengen bisnis online kan bisa diawali kayak dropship sama reseller. Nah, nanti kalau itu ada bimbingan tersendiri atau gimana ya Kak? Kalau reseller itu biasanya ada target penjualan apa enggak sih Kak? Begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk sistem reseller atau dropshipper yang ada di kita, itu yang ada di ANH, Malwa maupun Maida itu sama ya. Jadi sistemnya itu seperti ini untuk yang reseller. Jadi kalian harus order minimal 3 piece dulu dengan harga normal. Nah, setelah kalian udah order dengan harga normal, nanti selanjutnya berapa piece pun kalian mau order selanjutnya itu dapat harga reseller. Mau 1 piece, 2 piece, 3 piece dan lain-lain, kalian udah dapat harga reseller. Tapi yang perlu diingat, kalau misalnya kalian ordernya itu lebih banyak, maka harganya juga lebih murah. Jadi harganya itu harga grosir ya, bukan harga reseller satuan lagi. Terus kalian
untuk ini apa namanya, harga kalau misalnya dropshipper itu kurang lebih sama ya, tapi kalau dropshipper di sini itu kalian hanya, mengirimkan alamat atau resi dari pembeli atau customer kalian, lalu kalian kirim ke kita, kita yang packing gitu. Jadi lebih simpel lagi, kalau yang ini tuh kalian cuma jadi perantara. Kalian tanpa tahu produknya, kalian tanpa, stok, produk, kalian hanya mengirimkan resi ataupun alamat dari pembeli kalian ke kita, lalu kita yang bantu packing sama kirimkan ke alamat pembeli kalian, seperti itu kalau yang sistem dropshipper. Tapi untuk awalannya sama ya, kalau yang sistem dropshipper di kita itu sama, dropship itu minimal 3 piece di awal dengan harga normal, nanti dapat harga, reseller atau dropshipper untuk selanjutnya. Perlu diingat lagi, dan kalau misalnya kalian ordernya lebih banyak, maka harganya lebih murah. Kalau untuk target penjualan sistem reseller atau dropshipper itu kita ini ya, kalau pokoknya kalau 1 minggu atau 1 bulannya itu kita nggak ada berapa piece-nya, tapi harus aktif ya, reseller atau dropshipper itu harus aktif. Jadi aktifnya itu gimana? Kalau misalnya dalam 1 minggu itu dia nggak ada komunikasi ataupun nggak ada penjualan, itu maka kita akan tanya, ini mau dilanjut apa enggak sistem reseller atau dropship-nya. Kalau misalnya enggak, ya kita keluarin dari grup reseller atau dropship kayak gitu. Jadi untuk sistem reseller atau dropshipper masing-masing online shop itu memang berbeda, tapi kalau di kita sistemnya seperti itu, gitu ya. Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Teman-teman sudah sangat antusias sekali ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi sayangnya waktu untuk sesi tanya jawab kali ini telah habis. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Alia Karunia Ilahi telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat. Oke teman-teman, sekian acara webinar hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Saya izin menutup acara pada siang hari ini. Apabila ada kurang lebihnya dari saya selaku Master of Ceremony, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya bisa keluar dari room Zoom.